Halo semuanya, ketemu lagi di video saya. Kali ini saya akan membahas materi mengenai atau mereview materi mengenai pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman nih yang baru tahu saya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Vildan Iftika. Saya mahasiswi dari Universitas Teknokrat Indonesia. Saya di sini mereview materi-materi. Nah, kali ini saya mau mereview materi dari mata kuliah hukum bisnis. Nah, judul materinya yaitu pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu ada pengertian pengangkutan laut, jenis-jenis usaha dalam pengangkutan laut menurut hukum itu apa aja sih, dan terus ada juga pihak-pihak dalam pengangkutan laut menurut hukum, dan yang terakhir sarana apa aja yang menunjang dalam pengangkutan laut menurut hukum. Sini ada pengertian pengangkutan laut nih. Pengangkutan laut melalui laut yaitu usaha pelayaran niaga atau perdagangan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa angkutan muatan laut, dan di mana kegiatan usahanya ini sangat luas nih bidangnya, serta memegang peranan penting untuk memajukan perdagangan di dalam dan di luar negeri, termasuk di dalam usahanya yaitu memperlancar arus barang dari daerah produksi ke daerah konsumen. Nah, lanjut di sini ada jenis-jenis pengangkutan laut. Jenis-jenis pengangkutan laut itu ada 4 ya teman-teman. Pertama ada pelayaran dalam negeri, kedua ada pelayaran rakyat, tiga pelayaran perintis, dan yang terakhir ada pelayaran luar negeri. Langsung masuk ke bagian pelayaran dalam negeri nih. Pelayaran dalam negeri menurut PP nomor 17 pada tahun 1988 tentang pelayaran dalam negeri, yaitu merupakan kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur atau dengan pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal. Dan untuk pelayaran rakyat sendiri menurut PP nomor 17 pada tahun 1988 merupakan kegiatan angkatan laut khusus untuk barang atau hewan antar pelabuhan di Indonesia dengan menggunakan kapal layar motor sesuai dengan persyaratan, diantaranya yaitu dilakukan oleh perusahaan dalam salah satu badan usaha atau termasuk koperasi, dan yang kedua memiliki unit perahu layar atau kapal layar motor dengan ukuran sampai 850 meter kubik isi motor, atau kapal motor dengan ukuran sampai dengan 100 meter kubik nih. Dan kemudian ada pelayaran perintis menurut pasal 1 ayat 8 Undang-Undang nomor 17 pada tahun 2008. Pelayaran perintis yaitu pelayaran angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial. Dan yang terakhirnya ada pelayaran luar negeri. Pelayaran luar negeri merupakan pelayaran samudra sebagai kegiatan angkutan laut keluar atau dari negeri yang dilakukan secara tetap dan teratur. Dengan pelayaran tidak tetap dan tidak dengan menggunakan semua jenis kapal, itu menurut pasal 9 ayat 5
PP nomor 17 tahun 1988. Dan pihak-pihak apa saja sih yang ada dalam pengangkutan laut ya? Pihak-pihak yang masuk dalam pengangkutan laut itu ada pengangkut atau carrier, pengirim atau shipper, penerima atau consignee, dan penumpang. Selain pihak-pihak di atas nih ya, ada juga pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pengangkutan laut, yaitu seperti perusahaan ekspedisi muatan, perusahaan agen perjalanan, perusahaan agen pelayaran, dan perusahaan bongkar muatan. Kita masuk ke pengangkut atau carrier. Pengangkut atau carrier sebagai pihak yang mengusahakan pengangkutan laut dengan menggunakan kapal sebagai alat angkutannya. Pengangkut dibebani dengan tanggung jawab tertentu nih. Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Yang kedua, pengirim atau shipper. Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan dan memberikan muatan kepada pengangkut. Tanggung jawab pengirim ini meliputi memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai sifat, jenis, dan jumlah barang yang akan diangkut, serta membayar biaya pengapalannya. Yang ketiga ada penerima atau consignee. Penerima adalah pihak yang menerima barang yang diangkut oleh pengangkut tadi nih. Consignee ini bertanggung jawab atas pembayaran biaya angkutan kepada pengangkut dan pengambilan barang di pelabuhan tujuan. Yang terakhir ada penumpang nih. Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa pengangkutan laut untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan pasti dia yang bertanya nih, sarana apa yang menunjang pengangkutan laut menurut hukum? Dan di sini ada beberapa sarana yang menunjang pengangkutan laut menurut hukum. Yang pertama ada perjanjian pengangkutan, kedua ada badan hukum, terus dokumen muatan, keempat ada pelabuhan, lima ada prinsip tanggung jawab pengangkut. Masuk ke bagian perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan yang merupakan persetujuan timbal balik antara pengangkut dan pihak lainnya, seperti pengirim, penerima, atau penumpang, di mana pihak pengangkut mengikatkan diri atau terkait kontrak ya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut nih. Kedua itu badan hukum. Badan hukum yaitu perusahaan penunjang pengangkutan laut yang diselenggarakan oleh Badan Hukum Indonesia atau warga negara Indonesia dengan izin pemerintah. Nah, yang ketiga ada dokumen muatan. Apa aja sih dokumen muatannya? Itu dokumen muatan atau perjanjian atau kontrak nih dalam pengangkutan yang diatur oleh dan sesuai dengan sumber hukum pengaturan pengangkutan laut di Indonesia maupun internasional. Juga ada pelabuhan. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat berpindahan intra dan atau antar moda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. Selanjutnya yang terakhir itu ada prinsip tanggung jawab pengangkut. Prinsip tanggung jawab pengangkut adalah pengangkutan laut menurut Undang-Undang Nomor 17 pada tahun 2008, yaitu tentang pelayaran adalah tanggung jawab pengangkut terhadap keselamatan dan keamanan barang
yang diangkutnya sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen. Yang diatur sesuai dengan sumber hukum pengaturan pengangkutan laut di Indonesia maupun internasional. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan bosan-bosan untuk mampir ke video-video saya yang lain. Terima kasih juga sudah menyimak video saya ya. Jangan lupa ya di like dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.